Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Kita bertemu lagi di ibadah kenaikan Isa Al-Masih. Dan mari kita mau bersukacita karena Dia, karena Bapa Tuhan kita yang sungguh baik bagi kita. Kita menggunakan satu pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa memperingati kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, dan kami juga mau mendengarkan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau pakai kami untuk menjadi alat kebesaran-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk kita dapat menerima firman-Nya, karena Dia Bapa yang sungguh baik bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh berarti bagi setiap hidup kita. Engkau Bapa yang selalu ada di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau yang menyiapkan tempat bagi kami untuk kami berkumpul bersama-Mu nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauh
pagi Bapak Ibu, Pagi, Bu. saudara semua yang ada di rumah. Shalom Pak Toto. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Kita pagi hari ini berjumpa di memperingati kenaikan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Kita akan berdiskusi banyak hal tentang bagian ini. Yesus naik ke surga. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, pada kesempatan pagi hari ini kami memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan, beri pencerahan bagi kami untuk menikmati firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Kita memperingati kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Saya ada bersama dengan Pak Toto dan kita akan membicarakan kisah Yesus naik ke surga. Momen yang penting pada saat Yesus naik ke surga. Apa sih momen yang penting itu? Sebenarnya momen penting itu yang saat Yesus naik ke surga tuh apa sih momennya? Penting apa yang kita harus lihat dari kisah ini? Ya. Baik, selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi sekali lagi Mas Jack. Kita kembali bersama-sama berbagi dengan firman Tuhan, sharing. Saya berharap ini bermanfaat bagi setiap kita semuanya. Dan Mas Jack memberikan topik kepada kita pagi hari ini, momen apa yang penting di saat Yesus naik ke surga. Ya, tentu banyak hal atau momen yang sangat penting. Tetapi kalau berkata yang paling penting adalah justru apa yang ditulis Lukas dalam kisah para rasul. Itu sangat menarik sekali karena itu menjadi kunci bagaimana sebenarnya berita Injil tersampaikan ke seluruh dunia. Kisah Rasul 1 ayat 8 dan ke 9. Ya. Saya fokus akan bacakan bagi kita. Kita akan buka di Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Bukan ayat ini sering kita sudah dengar, tetapi kita akan melihat di momen kenaikan Yesus Kristus ini apa yang penting, dan kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal yang 1 ayatnya ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dr. Lukas menuliskan hal ini bagi kita untuk kita merenungkan bahwa apa momen yang penting itu akan menjadi diskusi sharing kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Ya, apa sih yang menjadi momen penting itu? Ya, baik Bapak. Ini sebelum saya tanya dulu. Ya. Momen penting itu Bapak Ibu Saudara penasaran gak sih dengan apa sih momen penting itu? Kalau penasaran, ayo kita akan lihat bersama-sama atau kita mendengarkan kisah atau akan menjelaskan sebenarnya momen penting itu tuh apa sih yang kita akan mendengarkannya. Ya, ini merupakan salah satu kalau saya boleh berkata nubuatan Yesus. Kenapa? Karena Bapak sebutkan sebagai nubuatan. Karena Yesus memberikan sesuatu yang nanti kelak pasti akan terjadi.
Yesus mengatakan sesuatu yang belum terjadi saat itu, tetapi nanti kemudian akan terjadi. Bukankah nubuatan seperti itu? Tuhan mengatakan sesuatu tentang sesuatu yang akan terjadi. Maka dikatakan ayat 8, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu nantinya akan menjadi saksiku. Jadi ini yang Bapak sampaikan bahwa ini sebagai nubuatan. Ya. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, ya. Jadi karena ini sebuah nubuatan, pasti akan digenapi. Maka tidak salah kalau pagi hari ini kita berdiskusi tentang ayat ini. Itu 2000 tahun yang lalu lah kurang lebih, akan terus tergenapi sampai kapanpun. Saya yakin nubuatan itu akan semakin tergenapi sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Karena ini berlaku bukan hanya satu generasi, tapi akan terus menerus terjadi. Bagi setiap orang yang percaya ada pertobat baru akan mengalami nubuatan ini. Apa sih nubuatannya? Dikatakan engkau akan menjadi saksiku. Kau akan menjadi saksiku. Ya, artinya begini. Ada dua hal, menjadi saksi dan bersaksi. Bersaksi itu menyampaikan sesuatu, pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan, tentang kemuliaannya, tentang kebesarannya. Bapak Ibu Saudara di rumah juga tentu sudah mengerti apa itu maksudnya bersaksi. Menyampaikan pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan untuk kita saksikan, kita sampaikan kepada orang lain supaya orang lain dibangun, dikuatkan imannya, semakin diteguhkan. Kita sering banyak mendengar kesaksian, ya, itu namanya bersaksi. Tapi kalau menjadi saksi agak sedikit berbeda, Mas. Menjadi saksi itu seperti misalnya begini, kita melihat sebuah peristiwa, ya, dan kita orang yang terlibat ada di dalamnya, dan kita itu menjadi saksinya. Ya. Artinya kita ada betul-betul di dalam. Ya. Jadi orang yang menjadi saksi, itu ada keterlibatan dan ketergantungan tentang kebenaran itu sendiri. Dan kalau gini, Mas, kalau bersaksi itu orang bisa saja belum tentu benar. Tapi menjadi saksi itu harus benar, karena menjadi saksi tentang sesuatu yang benar. Ya, menjadi saksi Kristus itu artinya hidup kita, pikiran kita, perkataan kita menunjukkan kebenaran itu sendiri kepada orang lain, dimanapun orang berada. Orang akan melihat kita ini menjadi saksi Kristus. Setiap orang yang melihat kita, oh, dia betul orang yang percaya pada Kristus. Nah, itu menjadi saksi. Hidup kita menunjukkan, seperti kita surat Yakobus menyebutkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita percaya kepada Kristus, hidup kita tidak menjadi saksi, itu iman yang mati. Iya. Jadi kita harus menunjukkan iman itu dengan perbuatan kita kepada orang lain. Ya, itu menjadi saksi. Ya. Itu tidak bisa dibuat benar, karena saksi itu pasti kebenaran. Nah, terus menimbulkan pertanyaan kalau seperti ini, apakah dengan itu terus kita mengalami sebuah kisah yang Tuhan berikan, terus kita menceritakan hal itu kepada orang lain, apakah itu juga dikategorikan menjadi saksi? Ya, jadi ada dua tadi, ya. Bersaksi dan menjadi saksi. Ya. Bersaksi itu menyampaikan kesaksian kita kepada orang lain. Ini menjadi saksi, bukti bahwa hidup kita menunjukkan kita ada di situ dalam kebenaran tersebut. Orang bersaksi bisa salah. Maaf, kadang-kadang bisa ada unsur tidak benarnya. Menjadi saksi itu pasti benar, tidak bisa. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Toto, bahwa momen apa yang penting di kisah Yesus naik ke surga. Itu bagian yang pertama kita sudah bahas, bahwa kita menjadi saksi
kepada orang lain. Dan itu bukan saja kepada diri kita, bukan saja kita menceritakan kesaksian kepada orang lain, tetapi apa yang kita menerima itu kita lakukan, kita memberi contoh kepada orang lain. Itu yang menjadi penting buat kita. Jadi bersaksi kepada orang lain dengan cara seperti itu, dan kita itu jangan lupa menjadi saksi dalam hidup kita, menunjukkan sebenarnya kesaksian itu kepada orang lain seperti apa. Nah itu. Ya, saya tarik sedikit kepada nubuatan tadi. Betul. Itu akan terjadi jikalau Roh Kudus turun atas kita. Karena Yesus akan naik ke surga dan berjanji, aku akan memberikan penolong Roh Kudus kepadamu, dan kamu akan terima kuasa. Artinya saat kita mengiyakan nubuatan itu, Mas Yakobus, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian diberikan kuasa untuk bersaksi dan menjadi saksi. Nah, di titik ini pasti ya Bapak Ibu saudara bisa bertanya juga, dan saya juga bisa bertanya bahwa sejak kapan kita menerima Roh Kudus itu supaya kita menjadi saksi? Ini kan Yesus berkata kepada para murid bahwa kamu akan menerima kuasa. Kita menerima kuasanya itu kapan? Maksudnya sejak kapan untuk kita menjadi saksi? Apakah kita menerima kuasa dulu, atau kita tidak menerima kuasa tapi kita bisa menjadi saksi? Ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah yang penting di bagian ini. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu. Peristiwa pencurahan Roh Kudus sudah terjadi dulu. Betul. Bukan nanti. Kalau nanti hanya peringatan peristiwa. Tapi Roh Kudus sudah dicurahkan pada waktu itu. Setelah, kalau kita baca nanti selanjutnya, kita menang Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta. Ya, bersamaan dengan Pentakosta Roh Kudus tercurah. Artinya sudah tercurah. Bukan kita menanti lagi, sudah terjadi. Tetapi pemahamannya begini. Kita berkata bahwa tidak ada orang yang bisa percaya Kristus kalau tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah orang percaya kepada Kristus. Membuat orang mengaku Yesus juru selamat karena Roh Kudus yang memimpin. Artinya semua orang yang percaya kepada Kristus, di dalam dirinya itu pasti ada Roh Kudus. Nah, itulah sebenarnya di saat kita menerima Roh Kudus, Alkitab berkata kita punya kuasa. Itu punya kuasa. Jadi untuk kita percaya kita punya kuasa. Dengan kuasa itu kita menjadi saksi. Bersaksi dan menjadi saksi. Ya. Nah, dengan kisah seperti ini, di mana? Kita harus bersaksi maksudnya. Kita harus bersaksi. Oke. Kita lihat Alkitab menyebutkan ada sebuah fase-fase di Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, di pagi hari ini perhatikan sungguh hal ini. Saya sering berulang-ulang memberikan penekanan. Saya lebih suka berkata bahwa Yerusalem itu pasti kota utama. Kota utama jadi gimana selalu banyak diperbincangkan sampai sekarang. Kemudian kalau keluar dari Yerusalem, ring keduanya itu Yudea. Kita pernah lihat Israel ada, Yudea ada. Tetapi luar dari itu adalah Samaria. Masih wilayah yang sama, tetapi sudah ring yang berbeda. Lebih luas lagi. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Itu pasti lapisan yang paling kuat. Apakah kita bisa menganalogikan? Tergantung setiap kita. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak kita menganalogikan bahwa Yerusalem berbicara tentang diri kita. Kemudian kalau berbicara ring keduanya adalah Yudea kita. Samaria orang-orang kita, orang-orang percaya di sekitar kita. Tempat-tempat di mana kita beraktivitas. Tetapi yang lebih luas lagi adalah ujung bumi. Semua orang. Artinya kita harus bersaksi itu di Yerusalem. Artinya diri kita, dalam diri kita. Dan Yudea itu artinya keluarga kita.
Samaria, orang-orang di sekitar kita, di pelayanan kita, ujung bumi orang-orang di jauh di luar kita. Ya, artinya ini sesuatu yang dilakukan bersamaan. Bukan Yerusalem dulu selesai. Sering orang berkata begini, Yerusalemnya saja belum selesai, aku sudah melayani kemana-mana, sudah bersaksi. Nah, ini konsep yang salah. Karena ya Yerusalem, ya Yudea, Samaria, ujung dilakukan bersamaan. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu saya terkasih, tidak ada orang di dunia ini, siapapun sehebat apapun, yang Yerusalem pribadinya sudah sempurna di hadapan Tuhan. Betul. Orang berpikir udah sempurna baru nanti melayani. Terlambat. Iya, itu sebuah alasan saja untuk tidak melayani. Tetapi apapun kondisi kita melayani. Lihatlah para murid. Adakah para murid yang sempurna? Tidak ada. Mereka yang dekat sama Yesus saja, begitu melihat Yesus jalan di atas air, apa yang dikatakan? Hantu. Itu para murid, mana ada yang sempurna? Gitu. Betul. Nah, justru itulah kita melayani itu bukan diawali dari kita sempurna, tapi dari kelemahan kita, kekurangan kita, terus melayani, terus menjadi saksi. Ya, maka kita bangun dari aspek ini. Mari kita memulai, kita memacu diri kita untuk menjadi saksi di diri kita sendiri, hidup kita sendiri, kemudian terempartasikan di keluarga kita. Ya, setelah keluarga kita, ya di pelayanan kita. Ya. Kemudian pertanyaannya, kalau belum bagaimana? Belum menjadi saksi, teruslah berusaha. Kita akan terus berusaha. Tidak ada yang sempurna. Masa pupus saya, Bapak Ibu saudara sekalian, tidak sempurna. Ya, lihatlah, kita sering melihat video-video, khotbah-khotbah, dan semuanya juga tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Murid yang begitu dekat saja tidak sempurna. Yudas yang dari Iskariot aja bersama Yesus setiap hari, tidak sempurna juga. Petrus sempurna, pernah menyangkal Yesus. Manusiawi sekali. Ya, maka Bapak Ibu, Mas Yakobus, di mana kita bersaksi? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Tetapi kita tidak memberikan toleransi. Saat kita mulai melayani, kita bersaksi, Yerusalem kita harus kita perbaiki. Harus itu. Tidak bisa kita bermain-main, Yerusalem kita bersama dengan Tuhan. Ya. Itu ya. Oke. Ya. Terima kasih untuk penjelasan di bagian ini, dan sangat menarik. Momen yang penting tadi bagian pertama kita berbicara tentang menjadi saksi. Kita bersaksi dan kita juga menjadi saksi kepada orang lain. Dan di bagian yang kedua di situ dikatakan kita menjadi saksi itu di mana sih? Tadi sudah dijelaskan bahwa di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan lebih luas sampai ke ujung bumi. Kita tidak berbicara dalam kondisi kita selesai dulu sebagai Yerusalem, tetapi semua kita mengerjakannya. Ini bersama-sama, secara bersama-sama. Dan itu menjadi penting buat kita. Kita sudah mendiskusikan bahwa kita menjadi saksi dan di mana kita menjadi saksi. Sudah dijelaskan banyak hal tentang bagian ini, dan ini sangat penting di memperingati kenaikan Yesus pada pagi hari ini. Masih potong sedikit. Ya. Banyak orang, Bapak Ibu saudara sekalian, berkata bahwa saya tidak bisa kok menjadi saksi. Jangan lupa, pagi ini tadi saya berkata, Yesus sudah menubuatkan. Kita diberikan kuasa, kita dimampukan, Bapak Ibu saudara dan saya diberi kemampuan. Persoalannya bukan mampu atau tidak mampu, terletak pada mau atau tidak mau. Ini menjadi penting. Ya. Baik. Menjadi sebuah dasar atau sebuah renungan untuk kita bahwa kita itu bukan sekedar bersaksi. Jangan Bapak Ibu Saudara berangkat bahwa saya hanya bersaksi toh, bersaksi dengan kesaksian kita toh, tetapi kita harus menjadi saksi. Intinya apa? Tadi sudah dijelaskan di bagian kedua bahwa
menjadi saksi itu di tengah lingkungan kita, keluarga, keluar Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Ini dikerjakan secara bersamaan, bukan satu selesai baru satu. Jikalau pandangan itu Bapak Ibu Saudara memiliki, ini pandangan yang salah. Karena sampai kapan Yerusalem dan Yudea itu selesai? Sampai kita mati pun belum akan selesai. Tetapi Yesus berkata bahwa Dia akan, kuasanya itu akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ini menjadi penting dalam momen diskusi kita pada pagi hari ini, dan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kita harus, saya sudah sebutkan bahwa kita harus bukan sekedar bersaksi, tetapi harus menjadi saksi. Baik, terima kasih Pak Toto untuk diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini tentang bagaimana kenaikan, momen kenaikan Yesus Kristus pada pagi hari. Terima kasih Pak. Dan saya minta Pak Toto untuk berdoa menutup. Ya, sebelum berdoa Bapak Ibu, jangan lupa ini sebuah nubuatan. Siapa yang menggenapi? Saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, kita yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi. Mari, saudara diberikan kuasa, saya diberikan kuasa, saya fokus diberikan kuasa. Kita lakukan menjadi saksi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada bersama dengan kami, menguasai menjamah kami. Nubuatan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu telah menyatakan kami akan menerima kuasa di saat Roh Kudus turun ke atas kami, dan kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Maka Engkau memberikan kuasa atas kami untuk menjadi saksi, bersaksi dan menjadi saksi, ya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi, dalam diri kami sendiri, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan kepada semua. Mampukan kami, karena bukan kekuatan kami, karena kekuatan Roh-Mu yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, bila kebenaran firman-Mu termuteraikan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami semua dalam tangan-Mu. Seluruh bangsa kami bawa juga di hadapan-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami dalam hari-hari kami dalam tangan-Mu. Kami mau menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur. Terima kasih untuk Roh Kudus yang telah memfasilitasi untuk dia firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat rahmat dan nikmat daripada Tuhan, dan sinar terang wajah Tuhan menyinari dan menerangi kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, sukacita, limpahan syukur jadi bagian hidup kita untuk selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Pak Toto untuk diskusi yang begitu menarik pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan tentang momen penting Yesus terangkat ke sorga. Demikian, selamat beraktivitas. Bukan sekedar bersaksi, tetapi menjadi saksi. Amin. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati di dalam setiap pelayanan yang ada. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu bagi setiap kami, atas firman-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu dapat termeterai dalam hati kami ya Bapa, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan korban syukur kami, kiranya Engkau berkati, kuduskan dan sucikan persembahan ini, dan Engkau berkati anak-anak-Mu yang memberikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, amin.